Aqua. Halo semuanya, selamat datang di Teras Show. Kali ini kita bakal ngobrol santai-santai ya, biasa-biasa lah. Sebelum itu kenalin, nama gue Muhammad Rasya Lakni. Nama gua Akhtar Fauzaki. Ya kali ini kita bakal ngundang tamu yang kayaknya spesial ya. Spesial banget. Kali ini spesial, mungkin tanpa lama lah panggil aja lah biar nggak ada yang penasaran. Ayo, Jumbo. boleh dong masuk. Bawa apa ini? Ya dia ini Jumbo, pemain burung merpati Kolongan. Lu dari kapan nih main burung dara? Dari gua kecil kelas 3 SD. Pelan banget. Udah berapa banyak burung sekarang? Burung gua nendang dari dulu gua beli satu terus sekarang adalah soalnya dari ternak ya, jadi nggak ngitung deh gua. Lu kalau boleh tahu nih, lu main di lapak mana sih? Kayaknya gede-gede ya. Iya, gua sering main di event gede ya, kayak main di gabus ya, mobilan di gondang, terus di Parevan juga tuh Riot ya, main situ kadang gua keluar kota. Terus katanya nih ada yang spesial nih dari burung lu tuh. Itu yang mana nih dari antara dua ini? Yang spesial yang ini Siapa tuh namanya? Rock the Bros. Ya. Namanya Pragos. Namanya Pragos. Pragos. Nih. Boleh lihat gak itu burungnya tuh? Boleh. Boleh keluarin aja. Geser dulu. Nih burung yang katanya juara nih. Udah ada berapa mobil yang dapat gara-gara burung ini? Ini udah dua. Dua. Gokil. Kalau boleh tahu gimana sih cara biar jinakinnya? Jinak sih enggak ya, tapi burung itu lebih ke giring. Giring. Iya. Tuh. Yang satu lagi apa itu? Satu lagi namanya Black. Blacky. Ya, enggak Black doang. Black. Nah, Itu katanya baru menang event kecilan. kecilan. Apa Iya, tuh? kayak tiket 50, 100. Ya lumayan lah. Biasanya lu paling gede berapa sih kalau main tiket-tiket kolongan gitu? Dia paling 3,5. Itu yang 3,5 termasuk mobilan. Oh, mobilan. Kalau buat giringinnya nih, Ya gimana? kayak gimana sih? Nah, kadang kan ini kita pertama beli udah giring. Kalau giringnya dilihat dia udah kurang kecewaannya. Nah, biasanya kita sodok. Sodok itu gimana? Sodok ini telur. Misalnya kita beli telur bohongan nih di online ataupun di toko-toko burung. Kita sodok, kita misalnya nih, sodoknya habis maghrib. Nunggu biasanya kan 3 hari. Kalau 3 hari dia udah matokin gitu, pengen diambil ya ceweknya, cewek burungnya. Iya. Pengen diambil, patok sudah pengen matok. Terus mulai 3 harian terus pagi sering dijemur, memandiin. Terus nggak lama nih kalau udah pengen, ininya udah nggak ngeremin ceweknya, terus dibekep pakai besek. Ini makannya apa nih? Jagung sama kacang. Ngambil burung ya kali makan nasi. Kalau dia mah suka banget makan cibadang. Tai lu. Terus kenapa sih kalau lu bisa main burung dara gitu dari kelas 3 SD? Lu ada inspirasi kah atau gimana? Nah, tuh yang gue tunggu-tunggu. Nah,
Jadi awal cerita itu gue iseng-iseng lah tuh. Temen gue yang punya burung. Nah, gue diajak sama dia main ke lapak tuh. Lapak yang buat kolongannya. Oh iya. Nah, udah lama gue ngeliat pengen beli burung kali. Ya. Iya. Nah, dari situ mulai main burungnya. Oh. Kalau dulu tuh berapa sih lu pertama kali beli burung tuh harganya gitu? Dulu gue awal-awal beli burung ya dari 100. Dari 100. 100.000. Hmm. Itu pas awal beli burung. Terus karakter burung yang udah lu juarain kayak gimana sih, kan biasa ada karakternya tuh burung lu gitu. Maksudnya Karakter burungnya kan gue sering lihat tuh di TikTok, nggak boleh sebut merek, boleh Apa? di sosial media lah. Apa namanya? Jadi katanya tuh ada karakter yang suka ngolong, yang suka apa namanya? Suka ninggalin burung-burung lain gitu. Nah, itu. Ini nih, si Pragos. Si Pragos, Raja Blorok dia. Blorok, Raja Blorok. Dia juara mobilan pas lawan Garong. Garong. Nah, Iya, tahu banget tuh yang pas Iya, lawan Garong. Kan terapilan Buset, tuh. gila. Iya. Ini burung udah pernah ditawar belum? Mana sih baru tawar sama orang tuh 1 M. Tuh, 1 M, gila. Legend. Udah banyak nih cucu-cucunya. Burung doang 1 M. Iya. Gokil sih. Emang kalau udah juara mobil mah. Soalnya kan udah banyak sertifikat, piala. Padahal mah kalau kita lihat burungnya biasa. Boleh gue lihat, Bro. Boleh. Gue lihat yang ini deh. Nah, kalau yang ini tuh juara bukan kolongan. Yang ini. Yang ini CC. Saya itu apa? CC itu kayak burung meja. Ini kan misalnya meja. Burung itu dilepas, nggak ada kolongannya. Jadi kayak burung balap. Kayak motor. Ini burung udah masuk CC 400 dah. Gituan. Ini jenis apa ini? Jenisnya burung merpati. Nah ya jenisnya ini lah. Apa Megan. Jenisnya Megan. Jenisnya British. Kenapa sih lu bisa namain burung ini Pragos sama Black? Nah, dari situ. Gue punya teman. Buat temen tuh. Kenapa emang kok bisa jadi terinspirasi jadi Pragos? Pragos itu ini namanya Pradit. Ceweknya gosong. Oh iya, Pragos jadinya ya. Iya. Pradit gosong. Iya. Gitu. Gokil. Tapi lu di kandang ada yang ngurus atau lu sendiri? Ada gue. Ada juga kawan. Kayak kiper ya? Iya, kiper. Kedi. Sebelum itu Bang Jumbo boleh dong diminum dulu. Ya, Bang. Lu minum juga ya, Teh. Oh iya, nih. Nah. Ya, sahdu. Jangan ditutupin mereknya. Kan sponsor. Enak banget ini ya. Enak banget. Terus sebenarnya sih gue masih penasaran ya, kenapa gitu burung ini bisa kencang? Apa karena mungkin ada terahnya dari apa namanya, leluhurnya ya, dari siapa mungkin? Atau sih ini kita beli udah klien awalnya beli udah klien 100. Oh seberapa? Ini juga sempat kita petel ceweknya. Oh sempat gantian. Iya. Ya, itu jual-jual gitu tergantung yang apa sih ngurusnya lah. Oh yang ngurusnya. Kalau boleh tahu nih, lu ngangkut berapa nih si Pragos? Awal gue ngangkut itu 700-an. 700-an. Burung awal mungkin biasa lah ya. Iya, masih bayar biasa lah. Gitu. Nggak tahu-taunya udah bisa juara mobil sekarang. Iya. Kalau dari tadi kan kita ngebahas si Pragos mulu, coba sekarang bahas si Black. Si Black itu awalnya gimana bisa lu dapet burung ini? Ini gue beli dulu ya. Awal gue iseng dah nyari kios burung gitu ya. Awal gue nyari jagung mau jamu.
jamu buat kirim. Gua lihat si Pragos, si Black, Si Black. iya, ini rada bagus nih, Ada feeling lu ya di situ. ada feeling nih. Gua beli itu kisaran kemarin di kios, berapa kemarin? 3,5. Gue setengah. Murah juga ya. Iya, Nggak tahu-taunya bisa gini juga ya. iya. Apakah Masih juara skill. tapi anak-anakan cucu-cucunya Pragos atau Black udah ada yang juara juga atau belum? Udah ada satu anak-anaknya. Anak-anaknya siapa tuh namanya? Namanya si ini Momochi. Momochi. Nggak dibawa burungnya? Ini baju Oh. ini ya. Iya. Bajunya. Oh. Boleh lihat depan belakangnya Belakang. ada. Belakangnya. Oke. Oh, Momochi. ada Momochinya. Gila, gokil. Ini cincin apaan, Mak? Kok di kaki ada cincin? Ini kita tandai lewat ring kaki. Ring kaki namanya. Ada namanya nih. Nah, tuh. Namanya Pragos. Pragos. Iya. Oh, Oh, tuh kan. Pragos. Aku pengen mainin, Bang. Jadi, Bang. Lah awas. Coba keluarin dong, Bang. Tolong lepasin Pan. Nih ada Oke dong. temennya juga nih yang ikut ke studio. Nih coba. Joki. Joki, kita lepas. Wih, Wih. Nah, itu lepas yang gitu. Gue penasaran nih sama si Pragos Pragos. ini. Coba. Coba sini dah, boleh gue pegangin. Nih kita megang burung yang katanya ditawar 900 juta ini ya? Yang si Black. Untuk ini rada ngemper nih. Ngemper nih saya tuh no. Nah, Shit. Agak rusuh ya terbangnya. menceng mah biasa begini. Tapi lu kalau dari segi makan nih biar jadi burung kayak bagus gini butuh apa aja sih makannya? Apa jagung doang? Ada jamu-jamunya juga. Jamu-jamu. Oh. Jamu apa ini tuh? Gue pakai jamu RJB. Iya, berak RJB di itu gua. apa RJB? Astaga. Waduh, itu diberakin itu. Ada ini nggak? Tisu atau apa nih? Tisu basah itu di Tisu basah. Tolong. itu nggak tahu masih basah apa udah kering. Masih basah dah. Aduh, ini. Aduh. Mungkin perkenalannya mungkin kayak gitu ya. Kenalan si Pragos, Blacky si Blacky. di ini. Aduh. Aduh, kacau. Kalau bukan burung kencang udah gue potong nih. Wih. Jangan, Bang, sian. Nah, Giring banget dia ya. iya. Ini, yang ini kok nggak ada cincinnya? Nah, itu. Kalau burung-burung balap CC itu nggak pakai cincin. Nggak pakai cincin. Berat. Biar ada lampu. Oh. Pret gitu. Tapi ini mah kagak ngaruh ya. Tetap kenceng ya. Kalau pakai cincin. Pas dia makan. Buset. Burungnya udah begini ya. Oh. Udah sih mungkin dari kita segitu aja nih. Ya, Makasih ya udah datang ke studio kita. Iya, Bang, makasih banget nih. Udah jauh-jauh. Nunjukin burung-burung lu nih yang keren-keren banget. Gila sih gua nggak expect burung bisa sekencang itu Dan semahal itu ya. Iya. 1 M. Sampai ditawar berapa M? 2M. 2 M. Gila, itu bukan angka yang kecil, Bro. Kenapa lu nggak lepas tuh kalau gitu? Karena memang masih sayang ya sama burung ya. Jadi nggak lepas tuh. Ini kemungkinan bakal gua museumin. Museumin. Air keras. Keras. Game biar ada kenangan mungkin kan. Iya. Dia ini mau apa burung yang udah dapat mobil. Burung sejarah. Kayak contohnya gue terinspirasi sama yang Robert. yang di YouTube itu ada yang dikasih keras. Karena udah juara. Dia tukar mobil aja lah nggak mau. Ya udah sih segitu aja.
Bang, kasih banget ya Bang Jumbo. Makasih Bang. Siap. Udah, sekian dari Teras Show kali ini. Kita ngobrol-ngobrol santai nih sama Bang Jumbo, masih Ate sama gua Rasya. Dah, sekian. Terima kasih. Bye-bye. Dadah. Lapar, mau yang simple tapi tetap enak. Jelas Indomie jawabannya. Ini dia, Indomie rendang. Untuk rasa, jelas nendang lah. Welcome back sama kita Teras Show. Ya, kembali lagi bersama gua Akhtar. Sama gua Rasya. Kali ini kita bakal mengundang satu Bintang tamu bintang ya. tamu yang katanya lagi hype banget nih. Katanya dengar-dengar tuh dia udah 3 kali tahun kemarin berturut-turut ya juara mobil F1. Betul. Nah, terus kali ini kita bakal mengundang dia buat datang, ntar kita ngobrol-ngobrol santai sambil dengerin kisahnya juga tuh. Kita tanpa basa-basi ya, langsung kita panggil aja. Ciko, jalan Ciko. Oh iya, sorry. Ya, kali ini gua udah sama lu nih bareng-bareng. Ya, Kali ini kita mau nanya-nanya tentang lu nih. ya gimana dong? Gue pengen nanya. Lu pertama kali tertarik sama F1 nih apa sih? Kenapa sih? Oh iya, jadi gue emang dari kecil ya. Dari kecil gue emang senang balapan. Terus gue juga pernah ikut go-kart juga karena emang kayak jiwa gue tuh emang balap banget gitu. Iya, emang dari kecil tuh udah balap banget. Racing Boleh, banget boleh, ya? boleh. Iya, iya gitu makanya. Apa sih perjalanan nih buat masuk ke F1? Apa aja? Oh iya, gue perjalanan yang dari awal gue ya, itu dari sejak SD. Pas SD. Iya, pas SD gue latihan dari go-kart dulu. Lu mulai dari go-kart. Dari go-kart dulu. Lu udah bisa tuh meski udah bawa mobil. Bukan mobil sih, lebih ke go-kart kan beda. Iya, Beda. go-kart bisa. Go-kart. Go-kart. Iya. Lupa. Untungnya tuh gue pas kecil tuh disupport sama keluarga gue, jadi untuk karir gue lancar-lancar aja lah. Tapi lu dari silsilah keluarga gitu ya? Apa ada yang pembalap juga atau? Oh, itu ada bokap gue. Belum. Bokap gue pembalap juga, tapi dia bukan di F1. Bukan apa tuh? Dia ini pembalap drag. Drag. Dennis almarhum Dennis Kok bisa beda gitu dia motor mobil? Ya namanya juga perjalanan, dan gue juga punya hidup gue sendiri. Jadi harus ada menyimpang dikit walaupun sama-sama mesin kan. F1 ini kan butuh latihan. Latihannya itu apa aja sih, gimana sih? Wah, itu berat ya buat. Ini lu nanya tuh buat yang kelas sekarang atau kelas kecil dulu? Dari pas kecil dulu ya. Oke, buat kelas kecil tuh yang pertama tuh kita harus nguatin otot tangan ya. Sini sama leher. Iya, karena kan kita harus kuat juga kan buat banting skill, refleks gitu kan. Iya gitu. Itu paling penting sih. Itu kan penting. Iya. Begitu. Siapa sih yang ngajarin lu nih Wah, F1? gua diajarin dari kecil gua ada pelatih gua. Yang bener-bener bisa banget sampai kayak sekarang nih ini jadi kayak udah terkenal. Yang lu bisa 3 tahun itu juara berturut-turut. Ya, itu karena pelatih gua. Nanti lu. Pelatih gua itu sangat gua respect. Dia datang hari ini sih. Tadi dia pernah ngomong. Apa mau coba kita panggil aja? Oh, boleh. Oke. Ya, boleh. Coba panggilin dulu. Pak. Assalamualaikum. Lagi ya. Ya ini tadi gua respect banget sama dia. Emang bener sih. Lu ini saudara ya? Enggak, soalnya itu kalah timan ya. Kalau di juga Lu sebagai pelatihnya Ciko nih, udah berapa lama sih Om gitu jadi kepala pelatih gitu, kepala tim lah bisa dibilang.
sekitar 10 tahun. Karena si Ciko ini sebagai driver pertama saya pilih, saya utamakan dalam tim. Nah itu saya sejak dari go-kart, saya memilih dari go-kart, super formula, formula 4, formula 3, formula 2 sampai ke F1. Makanya itu gue respect banget sama dia. Dia mau nemenin gue sampai titik ini, dari 0 sampai sekarang. Lu udah kayak nganggep ayah lu sendiri. Iya. Kepala pelatihnya nih, omnya, lu udah kenapa sih sama Ciko tuh kayak bener-bener rangkul gitu kan, ada apa namanya, pemain-pemain yang lain gitu. Kalau untuk pemain-pemain yang lain, pemain apa sih, driver muda tuh kebanyakan ya penyerang labil. Biar lebih ya. Ya, antara mau dan gak mau. Dan kalau driver muda biasanya crash atau keluar track gol ya, itu bisa merugikan tim kita. Uang kita juga pasti dipotong sama sponsor. Oh, berarti kalau misalnya kita melanggar gitu ada penaltinya gitu? Oh iya, ada penalti. Buat Ciko nih, Iya. gue pengen nanya, Iya. sirkuit apa sih yang paling suka dan yang nggak paling suka? Oh ya, gue dari yang paling suka dulu ya. Untuk yang paling suka itu ada di Abu Dhabi. Iya, karena dia tuh tracknya lebih kayak simple aja gitu, gak banyak belokan. Terus ini ya lebih simple gitu, jadi kita tuh enak buat bawa. Iya, gitu. Kalau yang Terus, iya, terus untuk yang paling gue gak suka ini, gue benci banget sama dia. Iya, sama sirkuit ini gue benci banget. Itu di sirkuit Shizuoka. Kenapa tuh? Karena emang itu tracknya tuh emang serumit itu, rumit kayak untuk tikungannya itu dia benar-benar tuh belok yang kita tuh nggak bisa cuman modal ngebelokin setir doang ke langsung gini set, nggak bisa ya. Harus ada momentumnya. Iya, ada momentumnya. Kalau misalnya di Abu Dhabi itu kita nggak usah pakai momentum juga, bisa belok santai gitu. Harus pakai hitungan berarti. Iya. Tapi lu kalau balapan tuh pernah nggak sih kayak crash, kayak misalnya ada trouble lah gitu? Wah, itu gua pernah, itu emang parah banget. Dan ini juga cerita gua, kayak gua pernah kecelakaan yang emang bener-bener parah, dan gua hampir pensiun dini karena kejadian itu. Ya, emang itu parah banget. Itu sebagai trauma gua juga, traumatik gua sampai sekarang sih. Tapi gua udah belajar buat ngelupain itu semua dan lebih fokus buat kedepannya. Karena dukungan Iya, pelatih. support dari pelatih juga. Dia yang selalu menyemangatkan gua. Tapi buat umur lu sekarang masih bisa buat main atau kayak ada pensiunnya, lu mau kapan gitu? Oh, untuk umur gua sekarang kan gua ini masih 26. 26, Dan untuk pensiun gua 30-an. 30-an. Mungkin di bawah 40 lah. Lu bakal berhenti sih? Iya, itu gua bakalan berhenti untuk pensiun di umur segitu. Dan fokus juga untuk keluarga gua nanti. Ya, untuk keluarga gua nanti. Oke. Kalau buat lu kan misalnya tanding nih mau balap, Ya, persiapannya apa aja? yang utama itu pelatihan. Terus yang kedua mental. Yang ketiga dari fisik juga. Itu. Tapi lu ada dukungan selain dari pelatih, selain dari orang tua atau cewek lu gitu, Itu pasti sih. pasangan lu? Pasti sih, itu dia yang kayak support kedua gua setelah keluarga. Sport system. Iya itu karena gua rencana tuh pengen nikahin dia. Dinikahin? Iya. Dia umur berapa lu nikahin? Setelah gua benar-benar Berhenti? sudah. Oh sudah. Karena lu mau fokus ya? Iya, gua pengen fokus sama keluarga gua nanti. Ini dari tadi kita nih penasaran banget ya. Iya, paling bener-bener penasaran banget nih. tuh? Yang bakal kita tanyain ke Ciko sama pelatihnya. Kalau buat dari gaji pemain dulu kali ya. Iya gitu main dulu. Dari pembalap dulu. Oh, ya. Dari awal aja ya pas dia main go-kart. Iya. Oke. Wah. Berarti dari awal. Kalau untuk go-kart ya, karena kan di situ kita belum dapat sponsor juga karena masih
newbie lah, masih awal. Masih awal. Iya, jadi itu dari supportnya itu dari orang tua untuk keuangan segala macam, dan mungkin untuk pendapatan itu dari hasil gue juara. Iya, dari gue juara itu dapat hasil dari situ, dan belum ada tetap lah, belum ada gaji tetap buat itu. Terus buat jenjang yang kedua tuh, lu boleh nggak kasih tahu berapa gajinya? Oh ya, untuk jenjang yang kedua kan gue ada di Formula E ya? Super. Oh iya, Super Formula. Oh iya. Ya, di situ gua mulai dapat sponsor sama gaji, dan di situ juga nggak terlalu besar karena ya itu masih dibilang tuh belum ke tingkat lanjutannya. Tapi 2 digit mah ada ya? Aduh, itu Nggak bisa disebut dah. Nggak bisa disebut. wah itu ada. Rahasia negara. Iya, Terus kalau yang selanjutnya gimana? langsung ke F1 aja kali ya. Langsung emang boleh. Ya, untuk di F1 itu udah, menurut saya itu udah gede. 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 Apalagi udah sama Sponsor juga. Sponsor. Ya, tambahan dari sponsor itu udah gede banget, dan ya itu bisa sampai lebih dari 2 digit. Lebih dari 2 digit. Ya, Coba itu lu udah. Gue boleh nggak ya minta spill angka belakangnya aja deh? Duh. Ya udah boleh. Lanjut. Soal gaji, ya kan dia udah juara 3 kali dunia, udah 3 kali berturut-turut. Yang buat tahun kemarin ya? Ya, berarti yang pasti di F1 kan dia udah juara 3 kali ya. Pasti saya gajinya 45 miliar dolar atau sekitar 45 berapa. Gua nggak mau sombong ya. Jadi gua Wih. nggak sombong ya. Gede juga 45 juta tuh. Apalagi kita dapat sponsor dari beberapa pabrikan, dari Mercedes terutama sebagai pemasok mesin kita, terus Petronas sebagai bensin atau minyak kita, sama Iya. Pertamina Fastron sebagai oli kita. Sama ya brand-brand yang lain itu juga tambahan, yang kayak saya gaji lebih dari prima. Iya. Kemarin ada Rolex ya. Ya, Rolex. Maksud? Gokil. Nata gajinya tuh emang gede-gede banget ya. Apalagi kalau buat tingkatan lu tuh nggak nyangka sih gua bakal kayak gitu. Iya, semuanya. Emang gila. Gua nggak mau sombong sih, tapi ya udah, dia udah yang bilang gua kan. Kalau buat pelatihnya nih, kira-kira lo ada pemasukan atau gimana? Kalau dari saya sebagai kepala tim pasti yang bingung dari owner tim. Owner tim. Karena ini kan tim Williams. Tim Williams itu ya yang punyanya itu namanya James Bond. Jadi saya digaji oleh dia. Saya digaji lebih dari 60 miliar dolar, dan itu saya bagi lagi buat dari driver saya, anggota tim saya juga, sama tim mekanik. Iya. Tapi ada nggak sih yang lu bener-bener rival lu gitu? Wah, ada tuh. Namanya si Pragos. Bagus lagi. Kemarin udah ada. Oh iya. Burung. Wah, emang. Itu burung kecak banget tuh. Wah, Gua lihat videonya tuh. Jatuhnya tuh. berarti bukan di mobil doang dong? Bukan kayaknya kalau perusahaan banget ya. Wah, gila. Kayak di mana-mana nih. Itu kemarin tuh burung tuh yang ditawar 2 miliar ya. Burung dia jual Pragos. 20 miliar bang. Gila. Dia jual Pragos namanya. Iya. Emang secepat itu sih. Emang dia tuh saingan berat saya. Dia emang rival parah saya deh. Parah. Sumpah. Tapi lu sempet pernah kalah katanya pas di sama dia. Iya, gua ngerasa gak adil. Kenapa tuh? Gak adil. Dia menurut gua ya, dia gak sportif. Kenapa? Bisa nggak Gaknya tuh dia itu nyenggol saya pak. Itu juga nyambung pas saya kejadian crash itu. Kenapa? Karena dia yang nyenggol saya, makanya dia jadi rival saya sekarang sampai sekarang. Yang crash 2018? Iya, Oh, itu dia. itu yang paling parah yang sampai lu trauma kan? Iya, itu ya sampai gua trauma. Makanya dia tuh jadi rival sengit gua sekarang. Emang gua dendam banget sama dia. Lu Pragos ya. Awas, lu kalau bisa ketemu gua lagi gua kalahin. Wih, ditantang nih Pragus Ya, Pak. sama Ciko. Ya udah nih, makasih nih buat Ciko dan kepala pelatihnya udah mau sharing-sharing kita ya. Udah bagi-bagi cerita juga ke kita gimana perjalanan dulu awalnya. Iya. Makasih juga ya udah mau datang-datang nih jauh-jauh ya. Aman. Di sini Aman. Tera Show mungkin kita kalau ada lain waktu mungkin kita bisa ketemu ngobrol-ngobrol lagi. Iya. Oke.
aman. Mungkin kita bisa lihat koleksi mobil. Iya. Oh iya itu harus sih. Kapan-kapan kalau ada yang mau lihat, boleh nanti kita bikin video selanjutnya. Kita review mobil-mobil si Ciko nih di bengkel. Ya. Iya aman-aman tuh harus banget. Jadi makasih ya buat Ciko dan kepala timnya. Iya, makasih banyak ya Ciko. Ya. Oke, makasih ya bro. Yuk, thank you ya. Oke, terima kasih semuanya yang udah nungguin kita. Kita kemarin seru-seruan banget. Dari yang pertama kita udah ngundang pemain burung dara yang benar-benar gokil banget tuh burungnya. Terus yang kedua baru tadi pembalap F1 yang udah 3 kali berturut-turut juara dunia. Gokil sih, gokil. Makasih ya semua yang udah nungguin kita, yang support kita terus. Udah sih gitu aja. Ya. Oke, sampai jumpa lagi di Teras Show dan tungguin aja konten kita selanjutnya. Dan Oke, bye bye.